Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun saat ini teman-teman sedang menyimak video ini, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pagi-pagi saya sudah mendapatkan sebuah bacaan yang sangat-sangat relate dalam hal ini terkait dengan rezeki. Nah, tulisan ini tentu saya dapatkan dari seorang inspirator, Ibu Christina Lee, dan tentunya teman-teman bisa follow akun media sosial beliau entah di YouTube, Facebook maupun Instagram beliau. Saya kurang tahu di media sosial yang lainnya. Tapi tulisan ini diposting di Facebook, maka saya ingin sekali untuk membacakannya dengan harapan kita bisa sama-sama mendapatkan insight atau pencerahan atas apa yang dituliskan oleh beliau. Baik, kita mulai saja. Orang tuh seringnya mikir, selama duit lancar, keluarga pasti akur. Padahal kalau menurut gue kalau keluarga akur, rezekinya pasti lancar. Kenapa gue sebut rezeki? Ya karena rezeki itu kan nggak cuma berupa duit. 9 tahun lalu, waktu gue loss di trading option saham, dimana duit buat bayar supplier gue cemplungin juga ke situ, kondisi keuangan gue tekor tiap bulan 80-90 juta buat bayar operasional karyawan, hutang, dan biaya hidup. Bisnis pun melorot tajam. Ya gimana gak mau merosot. Secara supplier mana mau kirim barang kalau hutang barang sebelumnya belum gue bayar. Tapi meskipun demikian, gak pernah sekalipun gue sampai ribut sama suami. Gak ada main salah-salahan saat itu. Malah mungkin saking stresnya, akhirnya sering ketawa bareng, mentertawakan ketololan kita berdua. Hahaha. Kita sibuk muter otak bareng. Gue fokus ngiklanin rumah sementara laki gue mulai nyatetin tanggal jatuh tempo utang inilah, utang itu. Tapi ya herannya kalau dipikir-pikir nemu aja jalannya. Mulai dari gesek tunai kartu kredit di mesin EDC, toko sendiri, sampai mertua yang berhasil dapat pinjaman dari tetangganya buat kasih ke kita tanpa bunga. Duh, masih terharu kalau ingat itu. Lalu sepupu yang rela kasih pinjam duit bank untuk pinjaman modal kerjanya, dia yang belum dia pakai. Dan untuk rumah, bersyukurlah gue. Rumah nyokap masih ada sisa kamar buat gue sekeluarga tinggal. Pada intinya, kurang rezeki apalagi gue jika masih bisa makan, masih punya atap, keluarga utuh, bahkan keluarga besar mau ikutan bersusah payah, bantuin cari pinjaman meskipun kondisi ekonomi di tahun itu lagi pada sulit. Bersyukur banget. Percaya deh, keluarga akur itu rezeki lancar. Beberapa dari yang curhat ke gue masalah ekonomi, entah bisnis sepi atau suaminya kena PHK, sering gue tanya gimana hubungan mereka dengan pasangan. Ada yang udah diem-dieman berbulan-bulan, bahkan gak sedikit udah niat mau cerai. Nah, sekarang nih ya, kalau pikiran lo lagi stres, atuh gimana mau mikir dapetin duit? Jadi gue selalu minta benahin dulu hubungan mereka, kesampingkan ego, mengalahlah demi cinta. Lah kalau udah gak cinta lagi gimana Ci? Tanyanya. Ya kalau udah akur, ntar juga cinta lagi. Gimana sih Hahaha. Duh. Banyak banget sebetulnya testimoni bahagia di messenger gue dari mereka yang akhirnya kembali akur dengan pasangan.
Tapi ya nggak mungkin kalau gue share kan. Nggak hanya via PM, personal message yang testi. Beberapa kali yang konsul sampai bela-belain datang ke kantor gue untuk kasih update berita bahagianya secara langsung. Bahkan pernah gue dikunjungin suami istri yang suami say thank you ke gue, yang istri pelukin gue sampai nangis. Gue sendiri amazed kalau denger testimoninya, karena hasilnya beneran kayak miracle, kayak keajaiban. Bisa tahu-tahu setelah baikan sama pasangannya nggak sampai seminggu, ada yang order gede di online shopnya. Atau suami yang sudah berbulan-bulan nggak dapat panggilan kerja, tahu-tahu dapat kerjaan dengan gaji yang lumayan. Hingga testi ada yang akhirnya hamil setelah bertahun-tahun berjuang. Setiap kali gue dikasih ucapan terima kasih yang sampai gue jengah sendiri, gue selalu jawab, ini terjadi bukan karena gue, tapi karena memang hukumnya begitu, dalam tanda kutip. Keluarga kita itu bukan kita yang pilih, melainkan pemberian dari Tuhan. Pasangan kita pun adalah pemberiannya, pemberian Tuhan. Ya makanya ada quote, jodoh di tangan Tuhan kan. Hahaha. Jadi jaga betul baik-baik apa yang sudah diberikan olehnya. Kita saja yang jadi manusia seneng kan? Seneng dong kalau pemberian kita dijaga baik-baik. Kalau pemberian ini aja nggak dihargai, ya gimana mau diberi lagi. Jadi yuklah akur-akur aja sama pasangan. Jalani suka duka bareng, usaha bareng, ikhtiar bareng, karena percaya rezeki Tuhan yang atur. Sekian. Masya Allah. Memang banyak sekali sih tulisan-tulisan dari Bu Christina ini cukup menyentuh ego. Bahkan mohon maaf kalau ada yang masih egonya tinggi itu bisa tergores. Tetapi yang perlu disadari betul, benar nggak apa yang disampaikan beliau. Karena kebenaran itu tidak serta-merta langsung datang dengan waktu tersebut. Tapi kebenaran itu bisa jadi belum benar di saat ego kita masih tinggi. Ya, apalagi kalau terkait dengan menggores ego. Yaitu misalnya kayak kita mengalah sama pasangan, kita mencoba untuk menghormati pasangan, menghargai, mengapresiasi, mensupport, dan segala bentuk yang kadangkala itu kayaknya kayak ngapain sih gue harus melakukan hal-hal tersebut, ngapain sih saya harus melakukan apa yang disampaikan oleh beliau untuk membangun keluarga yang baik, toh memang beliau sudah begitu, memang wataknya dan lain sebagainya. Biasanya itu adalah untuk pembenaran diri sendiri, pembenaran untuk memuaskan egonya yang masih tinggi. Itu yang perlu disadari bersama dengan pasangan kita. Dan saya sangat bersyukur sekali dalam hal ini banyak sekali guru-guru yang hadir di kehidupan saya itu memberikan insight, memberikan pencerahan yang sangat-sangat inspirasi, sangat-sangat mendorong diri ini untuk bertumbuh semakin baik bersama dengan pasangan, sehingga semoga saja Tuhan Allah Subhanahu wa taala berkenan saya bersama istri bisa menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah dengan landasan mawaddah dan warohmahnya Allah. Jadi lagi-lagi yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki diri bersama, terlebih dengan pasangan kita. Jadi kalau belajar ya kita ajak juga pasangan kita untuk ikut belajar. Jangan hanya kita belajar sendiri, pasangan kita
belum belajar, yang terjadi nanti bisa beda persepsi. Baik, cukup itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Saya menyarankan kepada rekan-rekan semua, kepada sahabat-sahabat semua untuk mengikuti akun media sosial Bu Christine Ali ini, entah di Facebook, Instagram maupun YouTube beliau, karena banyak hal-hal yang menurut pribadi saya sangat baik untuk menjadi bahan renungan dan bahan introspeksi diri kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.